Lalu kesunahan berikutnya yang ketiga adalah wal madmadatu wal istinsyaqu. Kesunahan wudu yang ketiga adalah berkumur serta menghirup air ke hidung. Jadi digabungkan, tidak dipisahkan. Dimasukkan air ke tangan kita, dimasukkan, lalu sambil dimasukkan ke dalam mulut kita, sambil sebagian airnya dihirup ke hidung kita. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum warjulakum ilal ka'bain. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Masjid Sujud Saliman yang saya muliakan, yang saya hormati, mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala curahan nikmatnya, belas asihnya kita bisa berkumpul kembali melaksanakan sholat berjamaah, juga insya Allah ngaji fikih di Masjid Sujud Saliman tercinta ini. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda akhir zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja kita ke kitab Kifayatul Akhyar karya Imam Taqiyuddin Al-Hisni. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Nabiyyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa khususan ila jami'i masyaikhi wa masyaikhina wa khususan ila muallifi hadzal kitab Imam Taqiyuddin Al-Hisni. Nafa'ana Allahu bihim wa bi ulumihim fi darain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fi darain. Wa sunanuhu ashrun at-tasmiyatu wa ghuslul kaffaini qabla idkhalihima al-ina. Terima kasih. Matur nuwun. Perjumpaan lalu kita sudah membahas tentang rukun atau fardu wudu. Yang jumlahnya ada berapa kemarin? Rukun wudu ada berapa? Ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka atau wajah, ketiga membasuh tangan sampai siku, keempat mengusap kepala, kelima membasuh kaki, yang keenam tartib. Itu adalah rukun wudu, rukun dan wajib, fardu wudu, fardu dan wajib dalam masalah fikih mazhab Syafi'i tidak ada perbedaan. Setelah membahas tentang kefarduan wudu, hari ini kita membahas tentang kesunahannya. Apa itu sunnah? Sunnah itu jika dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu.
Dan ini sunnah itu kalau dilakukan mendapat pahala, enggak dilakukan rugi. Kenapa rugi? Karena dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan, sebagai rujukan, sebagai tolok ukur umatnya. Jadi kalau Rasulullah melakukan seyogianya, sepatutnya kita juga melakukannya. Ada 10 kesunahan wudu. Yang pertama at-tasmiyah. Tasmiyah itu membaca basmalah, membaca bismillah. Ya, sebelum kita berwudu atau sedang kita berwudu, kita disunahkan membaca basmalah. Dan ini apa dalilnya? Kata Rasulullah SAW, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa ajzamu wa fi ba'din akhar wa huwa abtaru aw aqta'u. Segala sesuatu yang dianggap sae, apik, bagus dan tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim di dalamnya, fahuwa aqta, amalan tersebut akan terputus dari keberkahan. Makanya dalam amalan-amalan kebaikan apapun itu kita awali dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Mau masuk masjid, setelah membaca doa kita membaca basmalah. Mau makan membaca bismillah. Mau berangkat ke kantor membaca bismillah. Keluar rumah membaca bismillah. Berwudu pun kita disunnahkan membaca bismillah. Ini sunnah muakkad, sunnah yang hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam madhab Hambali, menurut pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah, ini hukumnya wajib membaca basmalah. Lalu kesunahan yang kedua, wa ghuslul kaffaini qabla idkhalihima al-ina'a. Kita membasuh tangan kita, mencuci kedua tangan kita sebelum memasukkan tangan kita ke dalam wadah air, ke dalam kulah, ke dalam kolam. Zaman dulu kan kalau kita berwudu ke dalam kolam, di kobok. Nah, sebelum kita memasukkan tangan kita ke dalam kulah, dalam bejana, nah kita harus membersihkan dahulu. Dibersihkan. Atau sekarang pakai keran dibuka, sebelum kita berwudu kita mencuci kedua tangan. Allahumma fadyadaya mimma asika kulliha, sambil membaca doa. Kita sambil berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga, membersihkan tangan kita dari perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tangan kita ini dipakai untuk mencuri, mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Itu sunnah hukumnya. Kenapa harus mencuci tangan? Terkadang kita kotor tangannya. Terkadang kita terkena najis. Kalau pasti ada najisnya, kita sudah tahu ada najisnya, ini lebih-lebih harus dibersihkan. Tidak boleh kita langsung memasukkan ke dalam wadah air, ke dalam bak. Kalau misalnya hanya kecil masuk ke dalam bak dan tidak membuat bak itu menjadi mutanajis, kemarin sudah kita bahas nih, air kalau airnya banyak 2 kulah, ketetesan najis yang kecil 1 titik najis misalnya, lalu air itu kan tidak berubah baunya, tidak berubah rasanya, tidak berubah aromanya, warnanya, maka dia tidak apa-apa. Tapi kalau kita tahu bahwa tangan kita kena najis, kena kotoran apa secuil aja, kita langsung masukkan ke dalam, ini makruh tahrimi. Jadi kalau dalam sebaiknya dihindari sekali, hampir haram.
Jadi kalau dalam madhab Hanafi ada makruh tahrimi, ada makruh tanzihi. Dalam madhab Syafi'i biasanya dikenal hanya makruh, sudah. Ada makruh, ada haram. Tapi ini sesuatu yang dekat sekali dengan haram. Sebaiknya jangan kita lakukan. Kenapa? Khawatir merusak air. Khawatir ternyata yang kecil itu ketika dimasukkan, dicelupkan tangan kita ke air, langsung berubah warnanya misalnya. Ada kan titik kecil hitam, ketika kena air langsung meluber. Itu merusak air. Dan juga kata Rasulullah SAW, idza qama ahadukum min naumihi, jadi ketika kita bangun dari tidur kita diminta untuk membasuh, mencuci kedua tangan kita sebelum memasukkan tangan kita ke dalam wajan, bejana air atau kulah selama 3 kali. Kenapa 3 kali? Fa innahu la yadri aina batat yadah. Karena kita nggak tahu tangan kita semalam ngapain aja, dipakai apa saja pas tidur gitu. Garuk-garuk yang biasa digaruk, kita kadang sadar, kadang tidak sadar. Dan itu sunnah hukumnya kita cuci dahulu. Ini hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pendapat mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, dan juga bahkan sebagian mewajibkan untuk membersihkan tangannya dahulu. Lalu kesunahan berikutnya yang ketiga adalah wal madmadatu wal istinsyaq. Kesunahan wudu yang ketiga adalah berkumur serta menghirup air ke hidung. Jadi digabungkan, tidak dipisahkan. Dimasukkan air ke tangan kita, dimasukkan, lalu sambil dimasukkan ke dalam mulut kita, sambil sebagian airnya dihirup ke hidung kita. Tapi jangan dihirup kencang-kencang, terlalu kencang. Kenapa? Bisa kesegrek, semaik ke sini sakit. Kalau yang nggak biasa itu sakit sekali. Tapi kalau qori'ah seperti Ustaz Tantan mungkin nggak terlalu, udah biasa. Sakit sekali. Jadi cukup dihirup sebagian lalu dikeluarkan. Lalu berapa kali? Apakah boleh dipisah? Sebetulnya boleh saja, tetapi lebih afdal dan mendapat kesunahan di sekaligus. Airnya diambil, sebagian masuk ke mulut, lalu dikumur-kumurkan, dan disunahkan untuk membanterkan, mengeraskan mengkumurnya, lalu disemburkan, dikeluarkan. Itu adalah kesunahan wudu. Lalu airnya dikeluarkan, agak disemburkan. Itu adalah beristinsyak, menghirup. Bukan airnya dicolek ke tangan atau dikasih air terus dimasukkan tangannya ke dalam hidung, bukan. Tapi dihirup. Beda nggih antara dihirup dengan dicolok tangannya ke dalam hidung. Kalau mau dicolok sebelumnya dibersihkan dahulu. Takut ada kotoran-kotoran di hidung. Ini sunnah. Dan dimakruhkan bagi orang yang sedang berpuasa. Kalau sedang berpuasa jangan banter-banter menghirupnya, jangan kencang-kencang berkumurnya. Khawatir kebablasan. Jadi dikumur-kumur sambil ditelan sedikit. Nggak ada yang tahu kan? Kiri kanan nggak ada yang tahu. Dia telan sedikit, itu batal. Kalau sedang berpuasa jangan kencang-kencang. Kenapa? Karena khawatir tertelan. Kalau tertelan bisa membatalkan puasa. Ini kan sunnah, kita kurangi. Lalu kesunnahan berikutnya yang keempat, wasti'abur ra'si bil mashi. Kita mengusap
menyampaikan air ke seluruh kepala, itu sunnah. Kalau fardunya kemarin kan hanya sebagian kepala ya, itu fardu. Tapi kita disunnahkan untuk meratakan ke seluruh rambut. Ini hukumnya sunnah. Dalam hukum sunnah ini, misalnya Imam Ibn Rushd dalam kitab Bidayatul Hidayah, beliau mengklasifikasi dalam beberapa madhab. Imam Malik fardu untuk seluruh diusap. Jadi dalam madhab Maliki itu biasanya di Maroko, Mauritania, terus mana lagi? Afrika Utara, itu Sudan, Tunisia, itu biasanya bermadhab Maliki. Ya, Maroko masuk 8 besar. Yang nonton bola, ada yang nonton bola. Ya, mengalahkan Spanyol. Ada pendukung Spanyol di sini. Kalah, cuma dramatis. Oke, madhab Maliki biasanya di Afrika. Nah, mereka mewajibkan seluruh kepala diusap. Dalam madhab Syafi'i hanya sebagian yang diusap. Tetapi kalau mau di seluruh kepala itu lebih baik, sunnah hukumnya. Dalam madhab Hanafi misalnya, itu disunahkan sebagian kepala. Sebagian kepala itu dalam madhab Hanafi itu 1/4 kepala. Kira-kira kalau misalnya kepala saya seperti ini, 1/4-nya berarti banyak ya, 1/4-nya. Itu harus diusap. Dan sebagian pendapat lagi mengatakan lebih dari 3 jari. Lebih dari 3 jari berarti harus agak banyak. Itu sunnah. Nah, tetapi dalam mazhab Syafi'i yang fardunya adalah kita hanya mengusap kepala, sebagian kepala. Sebagian itu beberapa helai rambut itu sudah cukup. Tetapi kalau ingin mendapatkan kesunahan, kita sunahkan seluruhnya. Jadi ini tangan dibasahkan, lalu ditarik dari depan ke belakang, ke depan lagi. Itu sunnah hukumnya. Berarti kalau ingin mendapatkan kesunahan ini, maka dilepas pecinya. Ya. Wa mashul udzunaini, dan yang kedua ada selanjutnya yang kelima berarti membasuh 2 telinga. Ya. Telinga dua-duanya, tidak hanya kanan, atau tidak hanya kiri saja, tapi dua-duanya. Takutnya miring sebelah nanti. Dibasuh atau diusap? Diusap. Beda ya, diusap dengan dibasuh beda ya. Bedanya apa? Kalau dibasuh itu airnya harus mengalir. Kalau air dialirkan ke kuping bahaya, takut nanti masuk ke dalam kuping. Nantinya menjadi apa namanya? Suka ada bindeng gitu ya. Jadi cukup diusap saja. Jadi air tangan kita dibasahkan lalu diusap. Cara ngusapnya bagaimana? Apakah ditempelkan? Enggak, sambil dibersihkan. Ya, saya menghadap kanan ya. Jadi tangan 2 jari kita difungsikan, dan telunjuk untuk bagian dalam, membersihkan bagian dalam, jempol kita untuk bagian luar. Jadi berbarengan ini, terus diputar, terus lalu ini ya, kita kiri dan kanan bersamaan. Wa takhlilul lihyati al-kassati. Kesunahan wudu berikutnya adalah menyela-nyela janggut yang tebal. Jadi ada beberapa janggut yang tebal, itu disunahkan untuk disela-sela. Setelah kita wudu ke wajah misalnya, lalu kita tangannya disela-selakan ke janggut. Cukup diusap, tidak dibasuh. Kalau dibasuh sampai basuh, kalau janggutnya yang tebal sekali, nah, kasihan nanti basah bajunya. Cukup di selak-selak saja. Nah, kalau yang nggak ada jenggotnya seperti saya, hanya 3 lembar, jadi aman. Tapi kalau yang tebal itu sunnah.
Sunnah. Jenggot itu sunnah. Rasulullah senang merawat janggutnya. Jadi kalau kita punya potensi janggut yang tebal, yang bagus dipanjangkan. Bagus. Kalau kita lihat orang-orang Arab itu bagus-bagus. Wa takhlilu asabi'i ar-rijlaini. Lalu menyela-nyela jeriji dua kaki kita. Dari mana? Kaki kanan pakai kiri dulu, kaki kanan dulu. Misalnya kaki kanan diawali dengan dari sela-sela kelingking, menggunakan kelingking tangan kiri berarti. Ini kaki kanan ceritanya ya. Ini ceritanya kaki kanan. Kaki kanan saya pas saya berwudu, ini sambil dibasuh air, dialirkan air. Nah, ini jari kelingking bagian kiri ini menyela-nyela. Takutnya ada dangkal yang tebalnya 3 cm dalam sini. Masukkan, terus jalan ke tengahnya, terus ke tengahnya. Lalu nanti dari kaki kiri gantian begitu, dari jempol sampai berakhir di kelingking bagian kiri. Kenapa seperti itu? Rasulullah suka melakukan seperti itu. Jadi ini adalah tafaulan, mengikuti jejak langkahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bisa melakukan seperti itu, lakukan seperti Rasulullah biasa melakukannya. Lalu wa taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Bahasa Arabnya tayamun, bukan tayamum tapi tayamun. Yumna wa yusra, dahulukan yang kanan daripada yang kiri. Dulu waktu kita TK ada lagu liyadani yumna wa yusra. Ada yang pernah dengar lagu itu? Berarti nggak TK. Ya nggak RA, sorry, RA mungkin ya. TK mungkin beda lagunya. Mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Bagaimana dengan telinga? Apakah kanan dulu baru kiri? Bareng saja, jangan kanan dulu baru kiri, lama. Tapi kalau tangan yang kanan dulu, kaki yang kanan dulu, wajah nggak ada kanan kiri, wajah berbarengan. Wat-toharatu salasan, dan kesunahan yang terakhir adalah 3 kali. Walaupun 1 kali cukup, kita lebihkan menjadi 3 kali. Kenapa? Ini sunnah, Rasulullah suka menambah 3 kali. Jadi inilah kesunahan wudu. Dan kalau kita berwudu, ikhtiarkan, usahakan untuk mengikuti ini. Kenapa? Rasulullah suka melakukan ini, dan kita pun sebagai umatnya, sebagai pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seyogianya mengikuti jejak langkahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi definisi sunnah adalah melakukan yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melaksanakan mendapat pahala, tidak melaksanakan berarti rugi, nggak dapat pahala. Faslun fil istinja'i wa adabi qada'il hajati. Fasal berikutnya atau subbab berikutnya membahas tentang istinja dan adab kita melakukan buang air kecil atau buang air besar. Inilah hebatnya Islam. Jadi Islam itu agama yang sangat rigid, yang sangat ketat, detail. Dari seluruh aspek diri kita, dari kita bangun tidur sampai tidur lagi sudah ada tuntunannya dalam Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita menjalankannya saja. Wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaiti. Jadi kita itu wajib beristinja, bersuci, bebersih, cebok dalam setiap kencing maupun BAB, buang air besar. Baik kencing maupun buang air besar. Bagaimana kalau keluar angin, kentut misalnya, apakah wajib istinja?
Tidak, kecuali kalau kentutnya becek. Apa namanya? Sakit diare, itu baru wajib istinja. Tapi kalau hanya angin, walaupun kencang sekali, tidak wajib istinja. Wal afdalu ayyastajmira bil ahjari summa yutbi'uha bil ma'i. Yang afdolnya istinja itu, berbersih itu, bersuci itu adalah pertama kita membersihkan dengan batu. Lalu setelah bersih ditutup dengan air. Sekarang susah mencari batu. Ini kita bicara hukum fikih 1000 tahun yang lalu nih, di mana teknologi tisu belum ada. Kalau ada tisu berarti pakai tisu yang serupa dengan batu yang sama-sama bisa menghilangkan najis. Berarti bisa tisu, bisa kertas. Uang jangan, walaupun banyak di rumah, uang jangan dipakai. Toilet, oh, saya uangnya banyak nggak habis-habis, tak pakai aja, jangan. Dan yang dihormati juga jangan. Apa contohnya? Tulang itu jangan. Lagi di hutan, wah nemu tulang dipakai untuk cebok, jangan. Atau roti kan roti kering kan sama-sama bisa tuh membersihkan, tapi jangan, karena itu barang yang dihormati, yang seharusnya untuk dikonsumsi. Jadi kalau bisa dua-duanya, yang afdol ada diawali dengan batu atau sejenis dengan batu, yaitu tisu, lalu ditutup dengan air. Dan juga boleh tanpa ada batu, tanpa menggunakan air, hanya menggunakan batu saja. Tetapi batunya 3 kali. Atau satu batu yang memiliki 3 sisi dan ketiganya itu bisa dipakai tanpa tercemar atau terganggu atau terkena najis yang lainnya. Jadi kalau sekarang susah ya membayangkan, tapi zaman dulu biasa. Zaman dulu kita bayangkan di padang pasir, orang-orang nomaden susah mencari air, maka teknologi batu ini untuk istinja sangat membantu. Sekarang tisu lah, tisu. Kalau tisu 1 kali sudah kurang cukup, ditambah jadi 2 kali. Kalau 2 kali kurang cukup, tambah 3 kali. Kalau 3 kali ternyata belum cukup, tambah 4 kali. 4 kali sudah bersih, tambah jadi 5 kali, biar sunnah witir yang ganjil. Nih. Dan juga kalau kita tidak pakai batu atau tisu, cukup dengan air. Nah, ini orang Indonesia senang, biasanya pakai air. Bahkan ada, kalaupun ada tisu nggak ada air, bingung. Kalau di hotel bintang 5 nggak ada air, bingung piye. Ya, di beberapa negara memang tidak populer cebok pakai air. Cebok itu ya pakai tisu. Apakah sah secara fikih? Sah. Tadi, ini bukan karena nggak ada air baru boleh tisu ya, bukan. Walaupun ada air, tetap boleh menggunakan tisu. Ini pilihan, bukan rukhsah tidak ada air baru boleh pakai tisu, bukan. Artinya kalau kita jalan-jalan ke Eropa misalnya, kita tidak bertemu dengan air di toilet, nggak masalah asal ada tisu. Kita lap, bersihkan sampai bersih. Tapi ketika ada keduanya, air lebih utama. Air itu bisa menghilangkan najis, air juga bisa menghilangkan baunya, aromanya. Maka pilihlah air. Dan juga dalam posisi kita mau kencing atau BAB diatur dalam Islam. Wa yajtanibu istiqbalal qiblati wa istidbaraha fis sahra. Kita ketika di padang pasir atau di tanah lapang, kita tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kiblat itu kalau di Indonesia menghadap mana? Menghadap barat. Berarti kita tidak boleh
buang air kecil atau kencing atau BAB menghadap barat atau menghadap timur. Tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Makanya kalau di rumah membuat toilet, apa tuh namanya, yang tempat kloset, membuat kloset itu diikhtiarkan jangan sampai menghadap barat atau menghadap timur. Walaupun ulama berbeda pendapat, apakah hukum ini hanya di lapangan saja atau di tempat tertutup sudah tidak berlaku. Dalam mazhab Syafi'i, mazhab kita, ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Nawawi, ketika di dalam ruangan yang tertutup, berarti dalam rumah misalnya, tidak kelihatan lagi, itu ada yang berpendapat tidak apa-apa. Tetapi yang afdol, yang utama, jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Dalam hadis sahih, Rasulullah SAW mengingatkan kita ketika kita mau melaksanakan buang air kecil atau buang air besar, janganlah menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Walakin syarriku au gharribu. Tetapi menghadaplah ke barat atau ke timur. Maksudnya gimana kok ke barat ke timur? Karena di Madinah saat itu kiblatnya itu adalah menghadap utara atau selatan. Jadi kenapa? Karena menghadap utara atau selatan itu bisa membelakangi kiblat atau menghadap kiblat. Tapi kalau di Indonesia janganlah menghadap barat dan menghadap timur. Nah, ini kalau kita baca teks itu tidak hanya secara tekstual, tapi juga harus memahami konteksnya. Kapan teks ini, hadis ini diturunkan? Sebabul wurudnya kita harus paham. Wal baula fil ma'ir raqidi, kita juga dilarang untuk kencing di air yang menggenang, tidak jalan, nggak boleh. Misalnya di telaga, misalnya di empang, misalnya di danau, misalnya danau yang kecil atau di bak, jangan. Kenapa? Itu dalam hadis Rasulullah mengingatkan kita, hati-hati sekali. La yabulanna ahadukum fil ma'id da'im. Janganlah sekali-kali kalian kencing, apalagi BAB, di air yang tenang. Berbahaya. Bahaya buat kita, berbahaya juga buat yang lainnya. Karena air yang tenang biasanya tanda dalam. Berbahaya. Juga nanti pada air itu nggak bisa dipakai oleh orang lain lagi nantinya. Itu kita merugikan orang lain. Dan juga adab berikutnya dilarang oleh Rasulullah SAW, wa tahta syajarati al-musmirati, dilarang kencing atau berak di bawah pohon yang sedang berbuah. Bukan karena ada penunggunya, tapi memang dilarang. Di samping banyak jinnya mungkin. Zaman dulu kan kita dilarang ya, jangan pamali. Ternyata kalau kita lihat ini anjuran dari syariat, fikih mengaturnya. Khawatir nanti ketika orang mau mengambil buah lalu menginjak itu berbahaya. Bahaya, mendatangkan laknat. Wafit toriki, dan di jalan atau pinggir jalan, jangan. Di galangan sawah misalnya, tempat orang lewat, jangan. Wasak bi wadilli, di tempat orang berteduh, di lubang-lubang yang ada lubang hewan, misalnya lubang semut dan seterusnya, itu juga jangan. Kenapa? Mendatangkan azab nantinya. Kok bisa? Misalnya satu orang lewat ke tempat jalannya, ada orang yang buang kotoran. Nah, ini dia terganggu mendoakan jelek misalnya kepada orang yang kencing tadi di halte misalnya. Ada 40 orang mendoakan jelek, itu bahaya, itu terkabul. Itu yang dimaksud dengan bahaya.
Wa yatakallamu 'alal bauli wal ghaiti wa la yastaqbilu asy-syamsa wal qamar. Dan kita enggak boleh ngobrol, bicara ketika kencing ataupun ya, jangan. Apalagi ngobrol, apalagi teleponan, HP-an, jangan. Kalau ada stop. Kalau ada yang biasa HP-an, teleponan di toilet, stop. Kenapa? Itu momen-momen kotor kita, momen-momen aurat kita terbuka, momen-momen di mana fisik kita tidak tertutup sempurna. Sedangkan jin, malaikat memperhatikan kita. Dan kita dalam momen seperti itu jangan lama-lama. Jadi kalau mandi jangan lama-lama. Sebentar saja momen telanjang itu, jangan lama-lama. Wala yastaqbilu syamsa wal qamar, jangan menghadap matahari, juga jangan menghadap rembulan. Itu adalah adab-adab kita istinja. Istinja ini penting. Dalam hadis sahih diriwayatkan bahwa pernah Rasulullah SAW melewati satu kuburan dan Rasulullah mendengar jeritan siksa yang amat dahsyat. Di antara dua makam tersebut, salah satunya adalah orang yang lalai, tidak serius memperhatikan istinja. Gak bersih istinjanya. Kadang pakai air mustakmal dipakai saja untuk bebersih. Kadang nggak sempat istinja langsung pakai celana. Dan seterusnya. Itu mempengaruhi siksa nantinya. Banyak orang, Rasulullah pernah menyaksikan bahwa pernah disiksa karena orang lalai urusan istinja. Walladzi yanqudul wudu'a khamsatu asya'a ma kharaja minas sabilain. Pasal berikutnya yang membatalkan wudu. Tadinya mau saya gabung hari ini sampai yang membatalkan wudu. Ternyata punya berapa menit lagi kita? 3 menit. Untuk minggu berikutnya ya, yang membatalkan wudu. Di minggu depan kita membahas insyaallah hal-hal yang membatalkan wudu. Sekian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.